Itu aja. Ya dulur, setelah belajar saatnya istirahat. Jadi seperti sekolah ya. Ini namanya homeschooling dulur. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur jalaimu semuanya. Apa kabar? Semoga sehat semuanya, lancar rezeki ya dulur, amin. Baik, kali ini saya akan ngevlog ya, tapi ngevlognya tentang belajar nih ya, belajar bahasa Indonesia. Ya, muridnya kali ini adalah Kak Angel dan Kak Sam lagi ya. Tentang kata benda, kata kerja, dan juga kata sifat ya. Jadi bentuk kata tadi itu adalah kata benda, kata kerja, dan kata sifat itu memang pelajaran SD. Tapi kadang-kadang anak SD itu tidak tahu, bukannya tidak tahu karena memang gurunya kadang-kadang tidak pernah mengajarkan hal tersebut. Pada dasarnya itu adalah basic dari pelajaran bahasa Indonesia dulur. Baik, seperti apakah ngobrol-ngobrol santai kali ini tentang jenis kata dalam bahasa Indonesia bersama Kak Sam dan Kak Angel. Nah, ini Kak Angel biasanya, kemudian ini Kak Sam juga, kan ya. Langsung aja deh. Yo, Kak Angel ini mau kelas 1 SMP, Kak Sam mau kelas 5 ya, kan ya. Ini pelajaran ini, materi ini sebenarnya sudah diajarkan di kelas 4 ya, kelas 4. Kelas 3 seharusnya juga sudah tahu ini. Nah, oke. Yuk, kita santai aja ya. Nih, sekarang kata benda dulu ya, kata benda. Jenis kata dalam bahasa Indonesia itu ada 3 dulu. Ada kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Coba ini saya mau tanya dulu sama Kak Angel ya dan Kak Sam. Kata benda. Nah, gini aja deh contohnya. Bisa nggak nih Kak Angel, Kak Sam berikan 2 contoh masing-masing kata benda. Kak Angel 2 contoh, Kak Sam 2 contoh kata benda. Yang ada di sini, terserah. Yang ada di sini, terserah. Tisu dulu. Nih Kak Angel, tisu ya. Loh, Kak Angel dulu. Ya. Gunting. Oh ya, tisu dan gunting. Ini kata benda. Nah, Kak Sam. Meja. Bantal, nah ini bantal juga kata benda. Bagaimana? Ya benar. Kata benda tadi contohnya yang diberikan oleh Kak Angel, gunting, tisu, meja, dan bantal itu adalah jenis kata benda. Apakah sudah tahu? Ini kok jenis kata benda? Kenapa kok bisa dikatakan kata benda? Tadi benar contohnya tadi. Nah, ayo bagaimana? Kak Angel dulu atau Kak Sam? Kenapa? Kenapa kok dikatakan kata benda ini? Gunting, tisu, meja, bantal, raket gitu ya, HP gitu misalnya, HP itu ya. Kenapa? Nggak tahu. Kak Angel tahu nggak? Nggak tahu. Wih, tapi tahu ya tadi contohnya ya. Tapi nggak tahu mengapa kok dikatakan kata benda. Mengapa dulu kata benda? Mengapa dikatakan gunting ini kata benda, tisu kata benda? Ya kok di kamus nanti bisa dibaca sendiri ya. Banyak tuh ya, kamus lengkap. Ya kata benda itu karena adalah kata itu dibendakan ya. Kata itu dibendakan. Dibendakan itu maksudnya adalah bisa jadi bukan tidak bisa dipegang, tidak bisa dirasakan, tapi bisa dijadikan benda atau dibendakan. Kalau ini jelas kata benda, ini bisa dipegang ya. Bisa dipegang, kemudian bisa dilempar loh, bisa kan ya, pegang bisa, itu bantal, meja bisa dipegang. Nah, tapi ada juga yang dibendakan, jadi bukan kata yang bukan fisiknya gini yang bisa dipegang ya. Ada beberapa yang kata yang tidak bisa dipegang ya, tapi itu termasuk jenis kata benda dulu. Nah ini nanti untuk lebih jelasnya pengertiannya cari di internet aja ya, itu jelas. Tapi ini saya punya formula atau rumus atau kunci password sandi di mana kalian bisa
menentukan jenis kata benda dengan sangat cepat dulu. Oke. Benar ya? Ini tadi contohnya kata benda. Oke, sekarang Om tanya nih. Kalau untuk kata keadilan, ada kan sila kelima Pancasila ya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Loh, kata keadilan. Kata keadilan, yang keadilan saja ya, keadilan saja. Itu termasuk jenis kata benda atau bukan? Bukan. Kalau gunting ini bisa dipegang ya tadi ya. Ini jelas kata benda, benda jelas ya. Tapi tadi kan Om mengatakan bahwa ada beberapa kata yang termasuk jenis kata benda karena dibendahkan. Jadi tidak bisa dipegang tapi dibendahkan. Nah, tadi keadilan kata Kak Angel dan Kak Sam itu bukan kata benda. Nah, apakah itu bukan kata benda? Jawabannya adalah kata benda. Jawabannya kata benda. Berarti keliru tadi ya. Nah, keliru ya. Tadi kan jawab bukan kata benda ya. Nah, jawabannya kata benda dulu. Keadilan itu termasuk jenis kata benda dulu. Bagaimana bisa? Nah, ini rumusnya Kak Angel, Kak Sam. Ya, rumusnya ini. Ciri-ciri kata benda itu, ciri-ciri kata benda itu adalah mendapatkan awalan ke, ya saya ulangi, mendapatkan awalan pe, kemudian mendapatkan akhiran an, ya, kemudian ke dan an. Jadi pe an dan ke an, ya, pe an. Coba. Keadilan kata dasarnya yaitu gini ya. Keadilan itu kata dasarnya adalah adil. Ya, keadilan itu kata dasarnya adalah adil. Ya, adil. Kemudian mendapatkan imbuhan apa? Ke dan an. Belakangnya ya. Awalnya ke, akhirnya an. Sehingga menjadi keadilan. Ya. Sesuai dengan rumus tadi yang saya berikan, ya. Sesuai dengan ciri-ciri yang tadi saya berikan bahwa rumus atau ciri kata benda salah satunya adalah mendapatkan imbuhan pe, an, kemudian pe an atau pean dan ke an atau kean. Membacanya seperti itu. Jadi ada awalan pe, ada akhiran an, ada awalan dan akhiran pe an, ada awal dan akhiran ke an. Nah, tadi keadilan itu kata dasarnya adil mendapatkan imbuhan ke dan an. Sehingga itu adalah kata benda. Bisa diberikan contoh lagi enggak? Sila pertama. Bisa? Sila pertama Pancasila? Coba ayo Kak Sen. Sila pertama apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Coba. Ketuhanan itu termasuk jenis kata benda atau tidak? Yuk, pelan-pelan. Kata dasarnya apa? Ketuhanan kata dasarnya apa? Tuhan, benar. Kemudian mendapatkan imbuhan apa itu? Ke awalnya. Ke an. Ke dan an. Berarti termasuk jenis kata benda. Sama kan tadi ya? Ketuhanan. Sila kedua Kak Angel. Coba sila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang beradab. Oke, yang kemanusiaan. Kata benda atau tidak? Coba kata dasarnya apa? Kemanusiaan kata dasarnya adalah manusia. Ya, benar ya? Kemanusiaan kata dasarnya adalah manusia. Mendapatkan imbuhan apa saja? Tadi kemanusiaan kan? Apa imbuhannya saya tadi? Keadilan. Bukan. Kemanusiaan kata dasar adalah manusia. Kemudian mendapatkan imbuhan apa? Ke an, ya benar ya? Ke dan an, sehingga menjadi kemanusiaan. Kemanusiaan berarti termasuk jenis kata benda. Kata benda tadi mendapatkan apa sih imbuhan ke dan an ya? Ya Kak saya lihat Kak Angel ya. Oke. Contoh apa lagi ya? Apalagi ya? Sila ketiga apa coba? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia dulu. Kata persatuan. Yuk, coba kata dasarnya apa? Satu. Mendapatkan
peran. Ya, peran ya. Berarti ada peannya ya, pean ya. Berarti termasuk kata benda. Tadi kan ciri-ciri kata benda itu mendapatkan imbuhan an, kemudian kean, gitu ya. Nah, pean, pean, kean itu bacanya gitu. Nah, berarti benar tuh. Sila keempat, kerakyatan, Dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. yang kata pertama tadi apa? Kerakyatan. Kata dasarnya apa? Ke Oh, bukan, itu imbuhannya. Kata dasarnya apa? Yuk. Ayo, kasih. Rakyat. Benar. Kemudian mendapatkan imbuhan apa? Kaan. Ke dan an kan ya, kerakyatan ya dia, ke an. Berarti termasuk jenis kata benda. Wah, berarti semuanya dalam sila Pancasila itu semuanya kata benda loh. Yang huruf yang kata awalnya satu ya, dulang ya. Satu, ketuhanan. Itu ya kan? Itu kata benda. Yang kedua, kemanusiaan. Itu kata benda. Yang ketiga, persatuan, kata benda. Empat, kerakyatan, kata benda dulur. Kelima, keadilan, kata benda, ya kan? Itu kata benda, keren kan ya? Wush, mantep. Punya pertanyaan? Contoh misalnya apa gitu? Nggak ada. Nah, oke. Kalau nggak ada pertanyaan dulu, lanjut ke kata kerja ya. Kata kerja ya. Nah, Kak Angel, contoh kata kerja. Kata kerja itu adalah apa ya? Kata kerja itu adalah berupa tindakan atau aktivitas. Jadi harus bergerak. Harus move. Motor. Coba Kak Angel dulu, satu saja. Apa? Nah, satu contoh kata kerja. Nah, ayo coba. Ayo coba. Memotong. Memotong. Memotong apa biasanya? Memotong kuku misalnya kan ya. Memotong kuku. Oke. Kak Sen satu contoh kata kerja. Menyapu. Menyapu. Ya, menyapu. Apa lagi? Satu lagi. Memasak. Seperti bunda ya, memasak ya. Baik. Dulur, tadi Kak Angel jawabannya adalah memotong, Kak Sen adalah memasak dan menyapu. Itu semuanya melakukan tindakan kan? Nah, Berarti kata benar. kerja. Nah, berarti kata kerja. Ya, kata kerja. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Kok bisa itu tadi kata kerja? Ya, ciri-cirinya adalah mendapatkan imbuhan i, kan, ber. Nah, dulur, ikan miber dulur, ya, mendapatkan imbuhan ikan miber, ya, ikan miber. Jadi ada akhiran i, akhiran kan, awalan me dan awalan ber. Berarti setiap kata dasar yang diberi imbuhan tadi ikan miber itu adalah kata kerja. Yuk kita buktikan yuk. Dulu kita buktikan ya. Kak Angel tadi jawabannya apa? Memotong. Oke. Kata dasarnya apa? Motor. Hah? Kata dasarnya apa yuk? Bukan motong, tapi potong. Potong. Kata dasarnya potong dulu. Memotong itu kata dasarnya adalah potong. Benar ya? Potong ya. Kemudian mendapatkan imbuhan apa? Potong mendapatkan imbuhan tadi apa? Ya. Ya, Nah, sehingga P-nya potong kan? P-nya hilang. Jadi memotong. Lihat kamera tak. Nah, memotong dulu ya. Jadi memotong kata dasarnya potong, kemudian mendapatkan awalan me atau imbuhan me sehingga P-nya melesap. Ya, melesap itu ya sembunyi ya, melebur gitu aja. Kemudian jadilah memotong sehingga menjadi kata benda maaf, kata kerja. Oke. Kak Sen sekarang tadi jawabannya apa? Menyapu ya? Kata dasarnya apa? Menyapu. Sapu. Ya betul, Kak Kalau Cem. sapu itu kata benda ya, itu sapu. Mana sih sapu? Sapu itu kan yang ini kan, benda itu berarti ya. Kalau sapu kemudian mendapatkan awalan apa? Menye, gitu ya. Menye. Nah, jadi menyapu itu menjadi kata kerja. Tadi sama apa? Memasak. Masak kan? Kata dasarnya mendapatkan awalan
sehingga menjadi memasak. Itu kata kerja dulur ya, kata kerja. Baik dulur, cukup sudah, tapi sebelum saya akhiri akan saya simpulkan dulur ya, ciri-ciri kata benda dan kata kerja. Untuk kata sifatnya nanti aja ya di kolom komentar, silakan tanya-tanya di kolom komentar. Baik dulur, ini nih kesimpulannya untuk hari ini. Pembelajaran tentang jenis kata benda, pembelajaran tentang jenis kata dalam bahasa Indonesia, yaitu ada 3, ada kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Tapi kali ini hanya 2 saja, kata benda dan kata kerja. Ciri-ciri kata benda adalah setiap kata dasar yang mendapatkan awalan pe, akhiran an, kemudian mendapatkan awalan dan akhiran pean atau pean, dan awal dan akhiran kean atau kean, itu adalah kata benda. Ciri kata benda yang kedua adalah kata benda itu tidak dapat diawali kata ingkar tidak. Contoh, tadi gunting, tidak bisa ya. Jadi kata benda itu tidak bisa diawali kata ingkar tidak. Tidak gunting itu tidak bisa. Nah, itu ciri kata benda. Kemudian ciri kata kerja. Ciri kata kerja adalah setiap kata dasar yang mendapatkan akhiran i, akhiran kan, awalan me, dan awalan ber, itu adalah kata kerja. Selalu saya sebutkan dengan akronim ikan miber. Jadi ikan meber, saya baca ikan miber. Jadi setiap kata dasar yang mendapatkan imbuhan ikan miber itu saya pastikan adalah 100% benar, itu adalah kata kerja. Ciri kata kerja yang kedua yaitu setiap kata kerja itu dapat diawali kata ingkar tidak. Ini kebalikan dari kata benda. Kalau kata benda tidak bisa diawali kata ingkar tidak, tapi kalau kata kerja bisa diawali dengan kata ingkar tidak. Tetapi tidak bisa diawali dengan kata tingkatan paling. Saya ulangi, tetapi tidak bisa diawali dengan kata tingkatan paling. Contoh, tidak memotong bisa, tidak menyapu bisa, tidak memasak bisa. Tapi paling memasak tidak bisa, paling memotong tidak bisa, dan paling menyapu tidak bisa. Baik dulur, kalau ada pertanyaan silakan langsung di kolom komentar. Untuk kata sifat silakan langsung aja di kolom komentar, tanya-tanya di situ. Terima kasih sudah menyaksikan vlog kali ini, vlog pembelajaran ya, santai dengan Kak Angel dan juga Kak Sam, kelas 1 SMP dan kelas 5 SD. Semuanya adalah suka basket dulu. Oke, sehat selalu semuanya, tetap jalan ilmu setinggi langit. Saatnya menikmati hidangan yang telah disediakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur. Ya dulur, setelah belajar saatnya istirahat. Jadi seperti sekolah ya. Ini namanya homeschooling dulur. Ya, selamat menikmati. Ya, Kak Sam, Kak Angel, saatnya makan pagi. Sarapan dulur. Setelah belajar tadi homeschooling pasti lapar. Ya, terima kasih ya sudah subscribe, like, share, komen sebanyak-banyaknya. Jangan lupa tanya-tanya. Kalau mau tanya silakan di kolom box ya. Tulis saja sebanyak-banyaknya dulur. Oke? Menunggu ayah.